kelas pembukaan bagi YouTuber pemula di Mbak Gita. Nah, nanti saya tampilkan di YouTube ini seperti apa kelasnya, dan itu bayar guys. Bayarnya juga nggak terlalu mahal sih, kira-kira 130 atau 150 ribu, saya kurang ingat. Tapi seperti inilah, saya belajar dari beliau, walaupun beliau masih lebih muda dari saya, tapi saya belajar bagaimana dia merintis dari karirnya itu, dan dia di situ mengajarkan kepada kita menjadi seorang YouTuber profesional. Karena di judulnya sendiri, titlenya mengatakan bahwa bagaimana menjadi YouTuber yang profesional. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Safitri di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang interaksi apa aja sih yang ada yang harus kita perhatikan kalau kita mau membuat YouTube channel. Nah, pertama yang jelas di video kita harus menyapa penonton kita atau viewers kita supaya tuh jadi lebih akrab, lebih dekat. Tonton lagi deh video kita nantinya. Nah, selain itu kita juga harus ngingetin penonton kita untuk like video kita, terus untuk komen juga biar makin banyak interaksinya, makin asik gitu ya komunitasnya. Selanjutnya untuk subscribe ke channel kita, dan yang gak kalah penting adalah untuk mengaktifasi notification bell-nya. Jadi setiap kali kita ada video baru, mereka akan dapat notifikasi dan bisa langsung nonton. Itu saya waktu SMP kelas 3 SMP, waktu itu saya menjuarai juara 1 karaoke, ya, juara lomba karaoke di SMP saya di Santa Ana. Saya dulu sekolah di sana, sekolah Katolik, dan saya berhasil mendapatkan juara 1. Pesertanya itu ada sekitar 25 orang, dan saya bersyukur saya memperoleh juara 1. Saya juga nggak mengira saya bisa juara 1. Banyak di situ penonton menyukai suara saya, menyukai gaya saya, style saya. Saya di situ bernyanyi solo dan berhasil guys. Itu saya hanya berlatih kira-kira 1-2 hari saja. Pernah menghandle barang berat sendiri, dan saya punya pengalaman dalam menghandle barang berat. Nah, tujuan saya mengikuti kompetisi itu karena saya punya kemampuan dalam menghandle barang-barang berat, dan saya pernah menghandle barang berat sendiri, dan saya punya pengalaman dalam menghandle barang berat. Yang berat yang saya handle sampai 85 ton karena saya handle dengan tinggi sekitar 5,2 meter barangnya, dengan panjang itu panjangnya sama dengan satu kontainer 40 feet panjangnya guys. Satu kontainer 40 feet, petinya itu dengan lebar sekitar 4 meter, namun tingginya 5,2 meter guys. Tingginya 5,2 meter, itu yang membuat kita berpikir gimana caranya barang itu aman sampai ke tujuan. Itulah. Nah ini guys, ini hadiah dari komite yang International Freshwater Award, ya, sebuah ballpen emas, tapi emasnya emas putih. Nah ini itu saya dapat dari panitianya. Nah ini saya baca dulu. Nah, di sini ada tertera guys, nama saya terukir dengan tulisannya YIFI 2010, YIFI 2010, YIFFY yang International Freshwater Award, yang International Freshwater Award IFA, ya, IFA 2010. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. M. Bukem yang telah memberikan saya berupa hadiah seperti ini dari Cross.
Oke, keberhasilan saya yang berikutnya adalah mengenai drama Natal. Jadi drama Natal ini adalah drama Natal yang sekolah minggu. Dulu saya masuk dalam tim drama. Tim drama ini kita menciptakan drama, dan drama ini yang kita buat untuk ditampilkan. Nah, drama ini mengisahkan mengenai seorang anak yang sangat mengimpikan sebuah hadiah di malam Natal. Si cakep, si kaya, si gendut, si miskin sedang duduk. Ada yang melihat ke atas, ada yang topang dagu, ada yang memegang dahinya, ada yang mondar-mandir kebingungan. Sebentar lagi Natal tiba. Beberapa anak sedang duduk dan mereka-reka bingkisan apa yang ingin mereka minta kepada papa mama mereka sebagai hadiah di hari Natal. Dia bagaimana cara mendapatkan hadiah seperti itu, karena teman-temannya banyak yang memperoleh hadiah Natal sedangkan dia tidak. Nah, suatu saat nanti bulan Desember saya mau coba cari filenya. Jika nanti filenya masih ada dan lengkap, saya akan menampilkannya di YouTube untuk di bulan Desember. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya guys ya. Nah, jadi di sini keberhasilan saya yaitu saya membeli software ini yang saya gunakan sekarang untuk menciptakan YouTube. Nah, software ini yang mengedit video yang saya buat kemudian ditampilkan. Nah, jadi waktu itu saya bikin metode dubbing. Nah, cuman pada saat kita rapat banyak pendapat bahwa metode dubbing ini gagal gitu loh guys. Banyak yang menceritakan bahwa metode ini gagal. Ya kan, ada yang kelewat, ada yang terlambat masuk, ada yang gimana pokoknya gitu. Nah, waktu itu pendetanya bernama Amang Pangaribuan. Jika mau menonton video ini video yang waktu dulu kita bikin Amang. Nah, waktu itu kita bikin video dan saya menceritakan ke Amang Pangaribuan bahwa kita bikin metode ini, metode dubbing, tapi pakai gambar, pakai suara. Jadi tidak hanya suara, kalau hanya suara mungkin kita akan gagal. Jadi saya menampilkan seperti adegan-adegan cuplikan seperti itu. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan baik dengan para pemain. Nah, waktu itu dalam perjalanannya bagus guys. Dan mulai rekaman, taping, anak-anak datangnya on time semua. Saya ucapkan terima kasih. Mereka semuanya datang tepat waktu semuanya, tidak ada yang absen. Dan bahkan saya bilang kita hanya beberapa kali take, sisanya kalian bisa bebas belajar di rumah. Jadi kalau kalian ada ujian, kalian bisa ikut ujian dan tidak ada masalah apa-apa. Sebab drama Natal ini jangan terlalu diingat di kepala, supaya kalian bisa berkonsentrasi di sekolah, supaya sekolah kalian bisa pintar dan bisa sukses. Saya bilang begitu dan mereka senang dan berhasil. Dan kemudian pada saat proses semuanya mulus guys. Cuman yang pada saat hari H disitu yang sangat menegangkan, karena yang saya ingat komputer itu mati guys. Mesinnya menyala tapi harddisknya tidak mau hidup. Jadi masalahnya ada di harddisk. Harddisknya tidak mau menyala, saya bingung. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya malam ini supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini Tuhan, agar mereka bisa menampilkan sesuatu yang profesional. Saya bilang gitu, saya mohon bantu saya Tuhan supaya saya bisa menyalakan komputer ini. Dan apa yang terjadi guys, komputer itu saya matikan, saya hidupkan kembali dan puji Tuhan menyala guys. Pada saat menyala, saya langsung lari ke teman saya pinjam flash disk. Namanya Zulkarnain dulu, si Zul.
pinjam flash diskmu, saya mau pindahkan ke komputer kamu aja, karena kan kamu sudah bawa laptop seperti yang saya bilang, kamu bawa laptop dan saya nanti pakai laptop kamu aja, saya bilang gitu. Dan kemudian dipinjamkan flash disk ke saya, kemudian saya copy. Setelah saya copy, saya pindahkan ke komputernya beliau dan saya tampilkan pada saat acara. Pada saat acara, saya masuk ke depan, saya berdiri di depan, saya mengatakan para hadirin agar tenang, karena kali ini kita menampilkan drama dengan menggunakan teknologi, kita menggunakan dubbing, yaitu menggunakan hanya suara. Jadi semuanya berdasarkan suara. Jadi kalau semuanya berisik, suara tidak akan terdengar, maka drama ini akan gagal. Saya mohon supaya semuanya tenang. Dan apa yang terjadi guys? Semua penonton tenang, tidak ada yang berisik sama sekali, benar-benar teduh suaranya, benar-benar hening. Jadi saya bebas melakukan koordinasi dengan anak-anak. Saya siapkan coklat batang Silver Queen, saya bagikan satu persatu, saya potek supaya mereka nggak lari kemana-mana. Dan kemudian drama mulai, semuanya terkoordinasi dengan baik dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan itu sukses bagi saya, bahwa saya berhasil pertama kali bikin dubbing, pertama kali bikin drama, dan pertama kali ditampilkan dan berhasil. Saya mengucapkan kepada Tuhan bahwa Tuhan telah membantu saya menyelesaikan video itu dengan baik. Dan saya juga bersyukur dengan adanya drama Natal itu saya mempunyai software yang membawa saya ke YouTube, dan software itu yang mengedit daripada video-video YouTube saya. Dan selama ini saya mengedit dengan menggunakan software itu dan semuanya tampil dengan baik. Nah, jadi itulah sukses saya. Yang pertama tadi saya pernah lomba nyanyi waktu tingkat SMP, juara 1 kelas 3 SMP di Santa Ana. Yang kemudian yang kedua, keberhasilan saya yang kedua yaitu saya mengikuti ajang Young International Freight Forwarder Award 2010 ya, di usia saya menjelang 30, dan saya berhasil mendapatkan sertifikat dan pengakuan dari Young International Freight Forwarder Award. Walaupun saya nggak juara 1 ya, pemenangnya adalah DHL seperti yang saya sebut tadi. Dan yang ketiga, saya berhasil membuat drama Natal yang spektakuler pada saat drama Natal anak sekolah minggu, dan berhasil menggunakan teknologi dubbing, dan itu berhasil guys. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Kalian benar-benar adalah aktor dan aktris yang profesional, walaupun kalian masih anak-anak waktu itu dan kalian saya sudah besar. Dan saya ucapkan terima kasih karena kalian semuanya berjalan sesuai dengan naskahnya. Dan yang keempat adalah Patrick AdSense. Nah, memulai AdSense ini saya awalnya dengan cara sekolah dulu dengan Mbak Gita. Ya, saya sekolah bagaimana menjadi YouTuber profesional. Saya belajar di situ dengan tutorialnya Mbak Gita. Di situ diajarin cara menampilkan YouTube, cara penyajiannya, suaranya, gambar, kualitas, suasananya, dan bagaimana ketika keadaan misalnya kita di lapangan ternyata di situ tidak diizinkan, kita harus bisa berpikir bagaimana cara menggantinya gitu loh. Jadi YouTube itu adalah sesuatu kreasi, tetapi kita kalau nggak punya ide sendiri itu sangat sia-sia. Jadi usahakan kalau kalian punya channel jangan mengcopy video orang, karena itu sangat berbahaya sekali guys. Jangan mengcopy lah, pikirkan sesuatu apa yang mau ditampilkan
Dan kalian kalau punya uang, kalian bisa sekolah dengan Mbak Gita bagaimana menjadi YouTuber profesional. Di situ kalian akan belajar seperti apa bagaimana menjadi seorang YouTuber. Nah, jadi seperti itu cerita saya, guys. Kehidupan saya dari mulai SMP sampai sekarang usia udah menjelang tua, saya berhasil mendapatkan AdSense. Walaupun saya baru 1.600 subscriber, tapi saya berterima kasih terutama kepada Moms Tina. Thank you very much, Moms Tina. You was helping me very good. You not just give me an idea, you invite me in the club, and I have a faith to get this channel become success and get endorsed by YouTube. I thank you very much to you, Moms Tina. You are the best. You are the best mentor. You are my best friend in YouTube, and you have also very good YouTube. Every day I saw you are cooking, your cooking video. Many kinds of dishes you have create, and wow. You also have many subscribers also. Thank you very much, Moms Tina. You are also the best for me. If you watch this is double thumbs up from me. Thank you very much. God bless you. And oke guys, jadi gitulah cerita saya bagaimana saya mengawali karir itu dari mulai SMP. Pada saat usia saya menjelang 30, terus udah gitu pada saat drama Natal tadi, dan kemudian AdSense. Mungkin nanti ada cerita-cerita sukses saya berikutnya yang mungkin akan saya share. Nanti juga saya juga mau coba buka arsip juga. Nanti bulan Desember kalau ketemu arsipnya, saya akan tampilkan drama Natal yang pernah saya buat itu seperti apa, supaya nanti kalian yang para sutradara di gereja bisa menampilkan drama-drama Natal, bukan hanya di gereja tapi mungkin kawan-kawan kita yang lainnya mungkin juga bisa menampilkan bagaimana cara menampilkan drama dubbing seperti apa, ya kan? Kalian bisa belajar dari situ, ya kan? Cara membuatnya itu kayak gimana, supaya kalian nanti begitu menjadi seorang sutradara, kalian bisa menjadi orang yang hebat. Saya mengucapkan terima kasih kepada YouTube telah mempercayakan saya, channel saya Klik 39 dalam AdSense. Dan guys, bagi yang masih baru, berusahalah bahwa tidak ada namanya kata berhenti untuk menjadi sukses. Sukses itu diawali dari sesuatu yang pahit. Sesuatu yang pahit itu jika Anda mempelajarinya, memahaminya, dan mencoba jalan keluar, maka Anda akan memperoleh jalan keluar. Dalam menampilkan YouTube, kalian bisa beli lampu berwarna kuning seperti lampu ini, ya kan? Dia bisa menampilkan gambar yang sangat tajam, jadi membantu kamera kalian dalam pengambilan gambar dan bisa menghilangkan bintik-bintik, guys. Di samping itu juga, selain lampu, kalian juga kalau suara, kalau kalian dalam posisi outdoor, kalian bisa tulis ulang apa yang kalian ucapkan di luar tadi, kemudian kalian rekam lagi suara, kemudian kalian kencangin suaranya supaya makin bening. Jadi Anda menampilkan gambar dan suara yang terbaik, tidak asal-asalan dalam membuat konten. Karena kalau salah-salah kalian bikin konten, kalau kalian asal-asalan bikin konten, mungkin kalian akan nanti suatu saat akan blocking sendiri. Kalian akan bingung, video apa yang baru ya, video apa yang baru ya. Dan usahakan jangan mengcopy video orang yang
sudah AdSense, karena jika Anda mengcopy video yang sudah AdSense, YouTube itu punya robot, dan robot itu akan mendeteksi bahwa ini pernah Anda tampil di sini dan di sini sudah punya AdSense, maka dia punya hak untuk menghapus channel kalian. Jadi hindarilah mengcopy, usahakan semuanya brainnya dari kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa menampilkan, kalian bisa bertanya kepada youtuber yang sudah menampilkan video, atau mungkin ke teman kalian sendiri, bertanya, ini kalau begini gimana ya, ini kalau gini gimana ya. Nanti Anda akan menerima suatu ide, kalian bisa mencatatnya di kertas, jadi kalian bisa mengaplikasikannya pada saat pembuatan video. Jadi bisa membuat video yang jumlahnya cukup banyak dan tidak asal-asalan guys. Karena dalam pembuatan video itu bukan hanya mengedit juga, tapi kita harus mikirin lightingnya seperti apa, gambarnya mesti bening, terlihat bening, dan suaranya juga terlihat bagus. Itu yang utama dalam pembuatan YouTube, dan selebihnya itu bisa kalian implementasikan sendiri, atau mungkin kalian bisa belajar melalui Bagita bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber yang profesional. Demikian video dari saya. Inilah AdSense-nya, Google AdSense.